Hai sahabat berbaju besi, di kesempatan kali ini kami akan membahas film sejarah pahlawan Indonesia lagi, yaitu tentang salah satu sosok pemimpin terbaik di tanah Jawa bernama Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Saat kepemimpinannya, perusahaan perdagangan besar VOC Belanda mencoba menguasai Pulau Jawa setelah berhasil mengalahkan Ambon, Banda, dan Jayakarta yang diganti namanya menjadi Batavia. Akan tetapi, percobaan VOC itu tidak dapat berhasil dan malah berbalik diserang beberapa kali di kastil mereka sendiri di Batavia. Bagaimana kehebatan pimpinan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung ini? Mari langsung saja kita simak alur cerita film Sultan Agung, Tahta Perjuangan dan Cinta. Sultan Agung dari Mataram atau Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau Raden Mas Rangsang adalah sultan ketiga yang memerintah pada tahun 1113 sampai 1645. Seorang sultan yang berhasil membawa kerajaan Mataram ke puncak kejayaan. Sejak kecil ia dititipkan oleh sang ayah, yaitu Prabu Hanyokrowati, yang menjadi sultan kedua di kerajaan Mataram untuk belajar segala hal terutama agama di padepokan Jejeran yang dipegang oleh Ki Jejer. Di awal film, kita diperlihatkan pada adegan pertarungan antara Mas Rangsang dengan salah satu santri yang sekaligus penjaga dan teman akrab Mas Rangsang. Kemudian seorang misterius tiba-tiba datang dan beradu ketangkasan silat dengan Mas Rangsang. Mas Rangsang yang sempat kalah sangat penasaran dengan sosok misterius itu. Mas Rangsang yang terus mendesak untuk diberitahu, kemudian mendapatkan jawabannya dari istri Ki Jejer. Seseorang yang misterius itu adalah Lembayung, anak seorang lurah di tempat mereka. Mas Rangsang kemudian menuju rumah Pak Lurah untuk memastikan hal itu. Setibanya ia di tempat itu, rupanya lurah sedang menemui beberapa pengungsi dari Jawa Timur yang kala itu masih memberontak dengan Kesultanan Mataram. Kemudian beberapa prajurit mendatangi tempat lurah karena memperkirakan jika orang-orang yang dari Jawa Timur itu adalah mata-mata. Para prajurit kemudian ingin menghukumnya. Namun tiba-tiba Nek wani ora karo wong tua. Loh, Mas, kena sing mau tuh. Ayo maju mlebu kabeh. Bocah-bocah ayo. rupanya orang misterius itu yang datang adalah Lembayung, anak dari Pak Lurah itu sendiri. Lembayung sudah lama pergi meninggalkan desa mereka untuk mencari kakaknya yang kala itu dikirim sebagai pasukan Mataram ke Jawa Timur untuk berperang. Akan tetapi setelah ketahuan, para prajurit itu masih tidak terima dan masih ingin bertarung dengan Lembayung. Raden Mas dan rekannya kemudian datang membantu. Perkelahian tidak dapat lagi dihindari. Pertarungan itu berhasil dilerai oleh Ki Jejer dan para prajurit kembali ke kerajaan. Keberadaan Lembayung membuat Mas Rangsang kembali diselimuti perasaan cinta. Kang Seun Kang, aku tadi nyelonong di tempat latihan. Mereka lalu menjalani hari-hari penuh kebahagiaan di padepokan itu. Martopo gawe Rangsang. 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno. Lali ora apa. Lembayung, bantu Kamas Murah. Makatan Ki, ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungannya terhadap. Suatu ketika, seorang utusan kerajaan tiba di padepokan untuk menjemput Mas Rangsang, sebab sang ibu sedang memanggilnya di kerajaan. Saat ini santri-santri padepokan masih tidak mengetahui latar belakang Mas Rangsang. Mas Rangsang kemudian kembali ke kerajaan.
Di sini sang ibu terus menasehati Mas Rangsang tentang masa depannya. Sang ibu lalu ingin menikahi Mas Rangsang dengan Ratu Mastinumpuk atau Ratu Kulon. Di sini ini juga terungkap jika Raja Anyokrokusumo telah berjanji untuk mewarisi tahta kerajaan pada anak dari istri pertamanya Ratu Tulungayu yang bernama Pangeran Martapura. Meski kondisi Martapura sebenarnya tidak mungkin naik tahta karena menderita tunagrahita karena perkembangan syarafnya kurang baik. Akan tetapi Mas Rangsang tidak begitu peduli, sebab ia juga sebenarnya lebih memilih untuk hidup sebagai kiai atau ulama dan tidak begitu tertarik dengan pengurusan-pengurusan kerajaan. Kalau begitu saya tidak mau kembali lagi ke keraton. Saya mau tinggal di sini selamanya. Kalau pengen dados Pramono mau. Lebih enak di keraton toh? Berarti apa kowe bab keraton? Mayu. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati. Selang beberapa waktu berlalu, kembali orang kerajaan diutus ke padepokan. Mas Rangsang yang saat itu sedang asik bersama Lembayung dipanggil dan menghadap utusan. Di sini ini pada akhirnya santri-santri padepokan baru saja mengetahui jika Mas Rangsang adalah seorang anak raja. Sementara itu, kedatangan pihak kerajaan memberitahu kepada Mas Rangsang berita yang sangat menyedihkan untuk semua orang, yaitu wafatnya sang ayahanda, Raja Mataram Islam kedua, Prabu Hanyokrowati. Mas Rangsang yang mengetahui itu segera menuju kerajaan. Di kerajaan, para pengurus kerajaan meragukan perpindahan tahta ke Pangeran Martapura sebab ia penderita tunagrahita. Akan tetapi, Prabu Hanyokrowati telah berjanji mewasiatkan tahta kepadanya. Untuk menghargai dan memenuhi janji raja, maka Pangeran Martapura diangkat sebagai raja berikutnya hanya dalam waktu sehari. Dan berikutnya tahta kembali berpindah kepada Raden Mas Rangsang dengan gelar pertamanya yaitu Susuhunan Anyokrokusuma. Paring dawuh marang putra ingsun jumeneng noto kang sinebutan asma agung Anyokrokusuma lan ingsun. Setelah pengangkatan, sang sultan kemudian menaklukkan kembali wilayah-wilayah Jawa yang terpecah dan bergabung di bawah Panji Mataram. Selain itu, Sultan juga melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Utara dan barat yang tercerai-berai. Di kerajaan, Sultan didatangi beberapa utusan VOC Belanda yang meminta izin untuk mendirikan loji-loji perdagangan di wilayah kekuasaan Mataram. Di sini Sultan harus lebih hati-hati terhadap organisasi perdagangan dunia itu. VOC berbeda dengan pedagang-pedagang lain seperti Cina, Inggris, ataupun Portugis. Mereka sebelumnya telah mengalahkan armada laut Inggris dan melakukan penaklukan serta pembantaian di Ambon dan Banda, lalu sepenuhnya menguasai wilayah itu. Sultan kemudian mau menyetujui dengan syarat pajak sebesar 60% dan mengambil senjata-senjata yang sempat dibawa oleh utusan VOC itu. Sepergiannya utusan VOC, Sultan lalu menyiapkan segala sesuatu jika nantinya peperangan terjadi antara Mataram dengan VOC Belanda yang kini berpindah markas dari Ambon ke Batavia. Senjata yang telah disita kemudian dibawa ke padepokan untuk dipelajari dan diproduksi sendiri dalam jumlah besar, lalu mengumpulkan para pati-pati dan mengirim mata-mata untuk mengawasi orang-orang VOC di Batavia. Van onze positie vele malen groter dan die in Banda en de Molukken. Puntari, makan. Ya, meneer. Di Batavia, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Utusan Mataram yang menjadi duta yaitu Adipati Tegal membawa tawaran perdamaian dengan syarat-syarat tertentu.
Namun kemudian penawaran itu ditolak oleh VOC, dan saat kembali ke Mataram, mereka dicekal oleh perampok yang dicurigai adalah orang-orang suruhan VOC. Untuk itu Sultan kemudian mengumpulkan kembali semua pimpinan dan menyatakan perang kepada VOC. Sebelum ekspedisi dilakukan ke Batavia, banyak pergolakan yang terjadi di Mataram dan mengakibatkan Sultan yang kala itu ingin memimpin langsung ekspedisi ke Batavia harus mengurungkan niatnya dan tetap berada di istana. Prajurit pun telah berkumpul dan berangkat ke Sunda Kelapa. Perang ini bukan untuk ingsun, untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat untuk mukti utawa mati neng Sunda. 25 Agustus, prajurit-prajurit Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso terhitung 27 kapal perang dari 1000 prajurit memasang kuda-kudanya di depan tembok Batavia dengan persenjataan modern maupun tradisional, dan pasukan gelombang kedua menyusul di bawah pimpinan Pangeran Madurarejo. Hingga diperkirakan prajurit Mataram saat pengepungan berjumlah sekitar 10.000 dan peperangan pun terjadi. Pasukan Mataram sempat berhasil memasuki kastil, namun VOC Belanda membalikan keadaan dengan merebut kembali kastil. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram lalu mundur ke tepian timur Sungai Ciliwung dan melakukan pertahanan di tempat itu. Sultan yang mengetahui berita itu kemudian menyuruh agar pasukan tidak berada di pinggiran sungai, sebab VOC memiliki kapal-kapal kecil yang bisa saja mengintai dan menyerang mereka dari sungai tersebut. Akan tetapi hal itu sudah terlambat. Pada malam hari pasukan VOC Belanda tiba dan melakukan penyerangan. Serangan yang berlangsung berbulan-bulan berakibatkan pasukan Mataram kekurangan logistik dan akhirnya mundur. Kekalahan pasukan Mataram ini membuat Tumenggung Sura Agul-Agul menghukum mati Tumenggung Madurejo, Tumenggung Notoporojo, dan pasukan-pasukannya yang melarikan diri dianggap pengecut. Dari catatan sejarah, sekitar 744 mayat orang Jawa ditemukan tewas dan banyak diantaranya tanpa kepala. Sultan yang mengetahui itu tetap bersikeras dan pantang menyerah untuk melakukan perlawanan lagi di tahun berikutnya. Untuk itu Sultan meminta rakyatnya untuk membangun lumbung padi di sepanjang pesisir utara sebagai persediaan logistik penyerbuan di tahun berikutnya. Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya dipilih oleh Sultan Agung sebagai pimpinan dari penyerangan kali ini. Namun sayang, informasi tentang persiapan pasukan Mataram untuk penyerangan kedua diketahui oleh VOC. Akhir tahun 1629, sesaat VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan oleh pasukan Mataram di daerah Tegal. Tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Namun, pasukan Mataram tetap tidak menyerah. Dengan kekuatan pasukan yang ada, mereka tetap berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Selanjutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel dengan tujuan untuk menghancurkannya. Namun, mereka gagal untuk menghancurkan benteng itu. Upaya terakhir pasukan Mataram, mereka membendung Sungai Ciliwung dan memasukkan mayat-mayat dengan tujuan agar air itu tercemar. Hal ini berhasil membuat Batavia tercemari oleh banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit malaria dan kolera yang sedang mewabah. Pada malam hari di Batavia, terlihat J.P. Coen, seorang gubernur VOC terjangkit penyakit kolera.
Meski Mataram gagal menaklukkan Batavia, tapi J.P. Coen tewas pada 20 atau 21 Desember 1629. Siapa kamu? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami, membuat kami terlihat lemah. Raja Mata. Tuan sangat lemah dan pengecut. Memiliki harga diri. Pasukan Mataram yang kembali ke kerajaan, kemudian Sultan memutuskan untuk mengakhiri perang, sebab Sultan menganggap ini adalah kemenangan. Mereka telah berani melawan VOC. Tindakan perlawanan ini adalah pembelaan martabat, penegasan harga diri dan bukti bahwa kita adalah bangsa yang berani dan tak sudi diinjak-injak di bawah kaki company itu. Di ending film, kita diperlihatkan Sultan membangun lagi padepokan Jejeran, dan ia sendirilah yang menjadi salah satu guru di padepokan itu. Nah, usai sudah alur cerita film ini, berikut kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai Sultan Agung dari Mataram ini. Di awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmika atau Mas Rangsang bergelar Susuhunan Anyakrakusumo dan dikenal juga sebagai Panembahan Anyakrakusumo atau Prabu Pandito Anyakrakusumo. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau Sunan Agung. Gelar Sultan baru didapatkan Sunan Agung ketika ia mengirim utusan kepada Syarif Makkah pada 1641. Setelah utusan Sunan Agung tiba di Mataram, mereka menganugerahkan gelar Sultan melalui perwakilan Syarif Makkah, Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Raden Mas Rangsang naik tahta ketika ia berusia 20 tahun, menggantikan saudara tirinya Pangeran Martapura yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Rangsang secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulungayu Ibu Pangeran Martapura. Perkembangan budaya sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda. Namun, dalam tutur cerita rakyat yang kompleks, menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending yang terdiri dari Pupu Sinom, Pupu Asmaradana, Pupu Dandanggula, dan Pupu Durma, membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gending. Ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis, yakni antara manusia dengan Tuhan, menyatukan sastra dan bunyi gending. Usai sudah pembahasan kita mengenai film bertemakan sejarah ini, seperti biasanya, untuk mengingatkan teman-teman jika melihat adanya kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan materi informasi yang kami berikan, kami meminta maaf dan teman-teman dapat memberi saran atau kritikannya di dalam kolom komentar. Jadikan film sebagai inspirasi sejarah dan bukan sebagai buku sejarah yang menjadi landasan wawasan atau pengetahuan. Usai sudah pertemuan kita kali ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.